kita bisa mulai dari sekolah yang sekilas sebenarnya sekolahnya tuh kalau didengar ya itu istilahnya intriguing sekali gitu, menarik gitu. Beliau kuliah di San Francisco, bidangnya adalah Criminal Mind and Forensic Investigation. Kalau kita alih bahasakan secara harfiah, itu kuliah yang mencermati pemikiran orang-orang kriminal. Kalau forensic investigation tuh apa ya sebenarnya gitu? Ya, investigasi biasa sih sebenarnya, tapi untuk bukti. Forensik itu istilah yang saya sering lihat di film-film detektif soalnya. Untuk bukti kriminal, untuk crime, untuk bukti crime. Gitu. Tapi forensik tidak selalu ada tindakan pidana atau crime sih. Itu adalah sekolah yang jalan berapa lama ngomong-ngomong? Jadi bachelor tetap 4 tahun, master degree-nya sebenarnya 1,5 tahun, tapi gua nggak sepinter itulah gitu ya. Jadi thank you Mbak. Kenapa tadi? Jadi gua kan nggak sepinter itu, jadi agak lama gitu. S2-nya jadi hampir 6 tahun kita di negeri seberang. Nggak sepinter itu atau banyak party-party kanan kiri? Kayaknya begitu itu. San Francisco banyak mahasiswa dunia muda. Ini kan sekitar tahun berapa kalau boleh tahu? Pulang ke Indonesia itu tahun 91. Tahun 91. Jadi udah tua juga gue ini. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Masih seumuran sama gue. Sama lu enggak. Oke, jadi gimana tuh ceritanya bisa ngambil kuliah itu? Karena sebenarnya sejauh yang gue tahu, sebelumnya kan kuliahnya bisnis arahannya. Ya. Cerita sedikit. Jadi waktu SMA sih kita ijazahnya biasa-biasa aja. 6. Ada satu tinggi 8 itu agama gitu ya. Tapi ya nilainya doang, perilakunya minus. Bagus. Aman kayaknya ditayangkan. Terus kebetulan CCM gue, cita-cita mulia gue adalah sekolah ke negeri seberang gitu ya, walaupun dengan nilai 6. Zaman dulu ada Pak Habibie itu ngirim mahasiswa banyak ke Eropa, terutama ke Belanda dan Jerman gitu ya. Wah, gue mau pengennya ke Amerika gitu, nggak pernah geser mimpi gue tuh dari kecil, dari SD, SMP, SMA, walaupun di kampung gitu ya. Gue gunting rumahnya Biden itu kemana-mana bawa White House ini, dibilang apa nih, gue mau sekolah di sini gitu, dari kecil memang nggak pernah ganti mimpi. Walaupun dibilang gimana cara orang kampung kita bisa ke sana, rumah lu masih berlantai tanah gitu, ya namanya juga cita-cita, bener nggak? Dan suatu hari entah bagaimana kita berangkatlah ke negeri seberang. Yang jelas waktu itu Dekdikbud bilang lo bukan karena lo pinter, karena yang daftar ke Amerika tuh cuma 2, terus yang jatahnya ada 6. Jadi berangkat bukan karena pinter, karena beruntung. Kenapa ya? Kenapa jatahnya 6 yang berangkat 2? Apakah itu karena... Yang lain harusnya ratusan, ribuan malah yang mau berangkat zaman dulu ke Eropa gitu ya. Tapi nggak tahu, ke Amerika waktu itu tidak semenarik Eropa. Mungkin ya itu lucky blow aja, lucky chance dalam kehidupan. Ada sesuatu yang tahu-tahu dijalanin. Nah, kita nggak bisa milih jurusan, bachelornya adalah Applied Psychology in Business. Jadi bukan terapeutik, bukan psikologi yang terapeutik, tapi applied psychology. Misalnya kayak ada sebuah perusahaan, orang lain jual kopi lebih enak, orang lain jual kopi lebih murah misalnya. Kenapa Starbucks lebih terkenal? Ternyata dia bukan kopinya yang enak, tapi dia tahu bahwa dudukan ini yang lain 46 cm, dia 42 cm. Kemudian mejanya ini tingginya, kalau cewek ketinggian gini roknya nggak nyaman. Dia ergonomik sekali, dia ngukur sampai yang berdiri, dan psychological factor itu yang menentukan duduknya, nyamannya, space ininya, itu psychological factor. Ini kuliah yang saya sendiri jadi pengen ngambil, dan saya baru tahu umur gua 42 Pak Mardigu, gua baru tahu ada kuliah kayak begini. Jadi ilmu yang seperti itulah yang disebut applied psychology in business, jadi aplikasi psikologi untuk bisnis dan lain sebagainya. Dan ya itulah latar belakang bisnis. Kemudian S2-nya juga nggak bisa milih, yaitu Master Criminal Mind and Forensic Investigator. Jadi ya udah, di situ banyak mempelajari tentang ekspresi wajah, tentang bahwa tubuh manusia ini punya banyak major muscle, tapi di wajah ini ada 400 minor muscle yang kalau lo kecewa, lo kesel, lo sebel, mukanya bergeser, kita bisa tahu pikiran orang dari ekspresi wajahnya. Jadi the truth is all over your face. Wow. Jadi kalau kita kasih high stake question, lo jawab, gue tahu. Oke, lo sebenarnya begini gitu. Itu contoh-contoh aja. Kemudian kita ngambil yang namanya state sponsor terrorism gitu ya. Jadi tindakan teroris yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, itu disebut teroris 5.0. Nggak banyak, sekali lagi itu tahun 91, terus kembali ke Indonesia, harusnya gue baru tahu, oh gue ternyata inilah yang membiayai gue selama ini. Tapi ternyata degree atau informasi terhadap state sponsor terorisme itu menjadi threat di zaman Pak Harto.
karena yang melakukan state sponsor terorisme adalah Pak Harto. Beliau sendiri, jadi itu dianggap ancaman, jadi gue dilepas, tidak harus melanjutkan ikatan dinas 10 tahun. Itu alhamdulillah bagi gue nggak serve itu. Tapi di situ ada sebuah bank swasta yang melihat potensi gue tersebut, gue ditarik, direkrut, masuklah ke bidang usaha di perbankan, posisinya namanya Treasury Department gitu. Ini bidang yang sangat langka, bidang yang jarang gitu. Biasanya asing semua yang berada di sana. Jadi kalau fungsi bank adalah menerima dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, apa yang terjadi kalau bank tersebut tidak bisa menyalurkan? Mau nggak mau uang itu mengendap. Jadi Mas Panji punya uang 1 triliun, lo dapat 5%, 50 miliar setahun, tahu-tahu nggak bisa disalurkan. Bank pusing nih, dia harus menyalurkan sektor yang lain. Nah disinilah ada money makes money, uang bekerja untuk uang. Jadi ada money market, pasar uang, ada interest market, pasar bunga, terus ada call night, ada high yield fund, obligasi, bond dan lain sebagainya. Nah, portfolionya kita putar di situ. Jadi baru di sini kita balikin lagi. Jadi kalau orang punya uang banyak taruh di bank, bank punya uang banyak kelebihan dia taruhnya di treasury gitu ya. Nah, 5 tahun gue di sana, blessing sekali karena sedikit juga orang di dunia memiliki keterampilan seperti itu. Akhirnya di tahun kelima, tahun 96 gue lihat ada peluang untuk membuat usaha sejenis. Gue buat bukan spin off sih, kalau gue punya banknya spin off, gue buat sendiri perusahaan yang mengelola. Jadi karena ada bank devisa yang tidak boleh melakukan transaksi treasury seperti internasional seperti itu, jadi klien-klien gue waktu itu bank. Jadi nah portfolionya sangat besar untuk seorang uji kelamin waktu itu, usia jigo kelakuan minus, masih jigo, masih 25-26. Wow. Jadi very interesting lah perjalanan setelah itu. Tapi walaupun itu menarik sekali ya. Tadi lu bilang Pak Mardigu ada banyak yang sifatnya, kalau lu sendiri sih ngakunya beruntung. Kayak beruntung dilepas di ikatan dinas sehingga punya peluang untuk kerja di bank. Betul. Beruntung punya latar belakang pendidikan yang ada criminal minds and forensic investigation sehingga ada dampaknya kepada apa yang lagi diusahakan di bank dan ada bikin usaha sendiri. Beruntung untuk bisa jadi 2 di antara slot 6. Ya. Nah, banyak yang bilang orang yang beruntung itu sebenarnya adalah orang yang melakukan persiapan sebenarnya tapi ketemu dengan kesempatan. So being lucky is being prepared, meeting with opportunity gitu. Menarik. Apakah sebenarnya memang betul beruntung karena mungkin ada kuasa Tuhan juga, tapi apakah sebenarnya emang lu tuh sebenarnya gue tuh mempersiapkan, gue emang pengen ke Amerika Serikat, gue siapin aja gitu. Gue nggak pernah mikir segitu dalam masalah spiritual. Gue nih agak masih belajar lah ya, gitu. Nilai doang bagus ya. Nilai doang ya bagus. lu lebih wise, begitu lu ngomong kayak gitu gue baru ngeh juga. Enggak, karena gue nongkrong sama orang pintar harus belaga pintar, Pak Mardigu. Terus ya mungkin ada benernya, tapi mungkin karena air mata kita udah kering kali ya gitu ya. Painnya udah banyak kali ya. Udah di bawah, mantulnya udah nggak ada lagi kecuali ke atas gitu kan. Nah mungkin itu akhirnya gue cuma lihat atas aja ke depan, gue mau itu udah, karena gue tahu di ini nggak enak, miskin tuh banyak nyamuk gitu ya, nggak ada kipas anginnya nggak ada gitu. Barang termewah di rumah cuman gorden, karena kalau dibuka barangnya kosong gitu kan. Jadi gordennya barang keren. Termewah gorden, pas dibuka kosong, lucu sekali. Pak Mardigu yakin nggak mau jadi pelawak aja? Jangan, gue harus belajar ada duitnya. Ada sih duit saya semua tapi jangan diambil. Nah, kita jadi paham karena orang tahu, ini yang nonton tahu bahwa lo kan punya banyak usaha. Sebenarnya ada 25-an kalau nggak salah. Karena tadi mungkin 30-an tapi mungkin karena pandemi ada dampaknya juga. Dan sebenarnya kalau dihitung-hitung secara total lebih kali ya, tapi kan karena ada kerja sama yang lanjut segala macam. Nah, jadi usaha itu adalah awal dari semua wirausaha lain. Betul. Jadi itu istilahnya pas gini toh cara buat money berdasarkan kekuatan diri sendiri gitu ya. Baru lihat angle itu baru dilihat. Tadinya kan ada datang dari ya gajian gitu, terus menggaji diri sendiri itu ternyata nggak sederhana masuk gorong-gorong gitu ya, atau digaji orang gitu. Nah gue pikir di situ benar kebuka, tapi walaupun sekarang ada sekian puluh, tapi jujur aja mungkin yang gue jalani lebih banyak dari itu, udah lebih dari ratusan, dan ada yang rugi, ada yang mitranya ngabur, ada yang nggak dapat izin dan lain sebagainya. Dan yang gue sebut
survive atau company itu bagus emang harus di atas 8 tahun. Jadi gue nggak pernah bilang bahwa perusahaan yang 2-3 tahun gue klaim sebagai sebuah ini perusahaan jalan. Enggak lah, kalau gue bilang segitu memang panjang-panjang yang perusahaan itu gitu ya. Dan nggak gampang loh buat perusahaan di atas 5 tahun. Jadi 5 tahun patokannya? Iya, 8 tahun malah gue. 8 tahun? Jadi kalau gue bilang, oh gue punya perusahaan 5, itu pasti 5-nya di atas 8 tahun hidupnya, gitu. Karena yang lain mungkin ada 2 yang lagi jalan masih 3 tahun, itu masih baby. Dengan apapun bisa diswallow, ditelan sama kompetitor kita dan lain sebagainya, masih banyak. Dalam 20-an perusahaan ini, lu tuh posisinya operating semuanya atau ada 10 operating, sisanya komisaris, yang mana role-nya? Karena gue punya 1 perusahaan, Pak Mardigu, dan gue pusing, stres. Jadi gue nggak bayang. Pertanyaannya. Jadi gini, gue tuh berbisnis bukan about what atau dagang apa atau produknya apa, tapi berbisnis bagi gue adalah who run the show. Jadi who adalah segalanya bagi gue. Gue adalah tipe kreator, gue mencipta, gue tertarik sama penciptaan, mencipta. Jadi menjalankan tuh belum pernah menarik dalam diri gue. Gue selalu hire profesional, dan hire profesionalnya agak royal. Selain dia dapat stock option, dia dapat diamond cut, dia dapat 10% dari net profit dan lain sebagainya, agak royal. Karena itu orangnya loyal, karena dia mendapatkan apa yang dia keringetan sendiri gitu. Nah, jadi who is about who. Jadi begitu who-nya itu nggak ada, misalnya gue pernah buat restoran 2, chef ini partner gue terus meninggal, itu restoran gue tutup. Karena who-nya nggak ada gitu. Begitu diganti, taste-nya beda, orang beda, lain lagi strateginya, langsung tutup aja gitu. Jadi who adalah everything bagi gue. Jadi kalau ditanya tadi, gue cuman shareholder, habis itu who-nya aja gitu.